pernah lihat ada orang ada kawat di giginya? Ada kan? Oh ternyata itu mahal ibu. Bisa sampai 40-50 juta uang Indonesia. Satu kali umroh pak, dia simpan di giginya. Dulu kalau waktu kecil pagar yang dikawat. Ini gigi dia kawat-kawat pak. Saya tanya mahasiswaku, mahal itu dek? Dia bilang mahal ini pak Ustadz. Saya bilang, kok kira itu kawat gigimu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kamu pasang harga kawatmu itu, harga 200 juta, tapi kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Hebatnya lagi nih gigi pak, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bapak pernah tidak bayangkan seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semuanya. Saya kira Bapak tidak akan sampai di Amerika kalau gondrong rambutnya Pak. Iya toh? Masya Allah. Dan Bapak Ibu pernah rasakan bagaimana ketika kita makan kerupuk yang melempem. Itu dia bisa bedakan. Ini kerupuk lama, ini kerupuk baru. Meskipun modelnya sama, tapi begitu digigit, ditahu, oh ini sudah melempem. Apa fungsinya? Namanya fungsi saraf. Dalam gigi kita ada seorang dokter ahli gigi di Indonesia. Saya tanya, bagaimana itu kira-kira kalau orang dicabut giginya tanpa disuntik bius? Dia bilang bisa mati mendadak itu orang kalau dicabut. Allah kasih kita ini gigi gratis. Hebatnya lagi ada 3 bentuknya. Yang di depan fungsinya apa? Memotong makanan. Namanya gigi seri. Masuk ke dalam lebih tajam, namanya gigi taring. Fungsinya apa? Merobek. Makanya kalau Bapak makan daging kasih begini. Tidak begini. Keluar gigimu semua Pak. Iya tahu. Allah karim. Masuk lagi ke dalam. Paham juga ini 2 bocah dia ketawa. Lafi full. Ya kan? Masuk ke dalam. Ada lagi namanya gigi geraham. Dia fungsinya menghancurkan. Dia bisa remukkan. Allahu Akbar. Dan itu semua Allah kasih gratis. Itulah sebabnya dalam Al-Quran selalu Allah tanya kita. Diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Bapak Ibu pasti adik-adik ini terutama. Pasti pecinta bola. Ya kan Pak? Selalu PSSI kalah. Kalau saya begadang kalah lagi, aduh. Iya toh? Kenal kita Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya kumpul seluruh masyarakat Indonesia yang kerja di sini masih lebih besar gajinya Ronaldo 1 bulan. Iya? Iya kan? Tapi apa Ronaldo yang hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa biar dia punya teknik, skill, ketemampuan, tapi lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa dia main bola begini? Iya kan? Allah karim. Makanya Allah selalu kalau ada orang suka mengeluh, dengar ini kesehatan yang Allah kasih kita. Tapi apakah setelah semua ini baik, kita mulia di sisi Allah? Tidak. Ada manusia namanya Fir'aun. Kaya. Raja bu. Kekayaannya sampai sekarang masih dikejar di Mesir. Masih dicari tertimbun di tanah Mesir. Kaya sekali. Pasukannya gagah perkasa. Cakep, tinggi, besar. Menurut film yang saya lihat. Ya, digambarkan tinggi, besar, putih, bersih. Tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Dilaknat oleh Allah. Laknat Allah bagi Fir'aun ditulis dalam Quran haram masuk surga. Kalau kita Pak masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka. Kalau Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Kenapa? Tidak punya iman. Cukup sampai di situ laknat Allah? Tidak. Allah hina Fir'aun sampai detik ini tidak ada warga muslim di New York ini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Bapak mau kasih nama anak Fir'aun? Nah, saya kasih ke Fir'aun. Elektabilitasnya paling tinggi nih. Populer, raja, bangsawan. Mau? Jangankan kasih nama Pak. Kita aja disebut Fir'aun marah. Begitu hinanya Fir'aun. Sebaliknya. Ada orang tidak ada nilai di depan manusia. Namanya budak.
Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu buruh, dia kerja, ada gajinya. Budak hak milik. Bapak tahu namanya hak milik? Hak milik punya kita. Namanya hak milik, saya punya, saya mau banting, mau jual, mau bakar, terserah. Namanya hak milik. Itulah Masyitah. Tukang sisirnya Fir'aun. Tapi punya iman. Allah muliakan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sengaja saya sampaikan ini, pelihara iman. Pelihara iman. Saya yakin bapak ibu sekalian di sini masih aman imannya. Generasi pertama bapak nanti gimana? Generasi kedua nanti gimana? Kami yang ada di Indonesia, insya Allah akidah kami kuat. Paling juga bisa setahun kalau dia menikah beda agama. Lambat laun dia tinggal. Tapi di sini kalau tidak kuat iman, lingkungan akan mempengaruhi kita. Akhirnya lambat laun anak kita tinggalkan agama. Demi Allah, kurang apa kayanya Fir'aun? Kurang apa popularitasnya Fir'aun? Tapi karena tidak punya iman, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kasihan kita merantau jauh-jauh dari Indonesia, meninggalkan leluhur kita, meninggalkan tanah air kita. Sampai ke sini saya yakin tidak ada yang gajinya 1 bulan $1 juta di sini. Tak ada. Tidak ada yang gajinya sampai di sini 1 bulan $500.000. Tidak ada. Lalu kenapa akidah kita tidak jaga baik-baik? Mau kemana Pak? Mau kemana? Berapa umur Bapak sekarang? Ini turut. Muka sakaratul maut Pak. Mau kemana Pak? Mau kemana? Ayo. 75. Saya tidak yakin Bapak masih dikasih 25 tahun. 100 tahun mulai pikun kita Pak. Jimmy Carter meninggal hari ini kemarin. 100 tahun pas umurnya. Coba. Kerjaan saya di Makassar hampir tiap malam takziah. Samsi Ali pun tadi mengatakan beliau katakan begitu. Mumpun saya ingat, terima kasih Ibu Samsi Ali, nyonya yang mempersembahkan coto versi New York. Nah, sudah viral di Makassar. Masya Allah. Saya di sini dikasih roti terus roti. Saya bilang ini perut bugis ini Pak. Kok kasih saya roti 1 baskom, ndak goyang perutku. Ketemu coto tadi, waduh 4 kali saya nambah. Allah karim. Pak, saya tidak main-main. Kita serius ini menjaga akidah kita. Mau kemana? Saya takziah hampir tiap malam di Makassar. Tapi yang meninggal, kalau dulu orang masih takziah, berapa meninggalnya? 70 tahun. Berapa? 80 tahun. Sekarang cari sebangsa kita yang 90 tahun. Paling tua 70, 80. Berapa umur kita sekarang? Apa yakin anak kita nanti masih punya akidah? Ketika sakaratil maut, Ibrahim alaihissalam, apa yang ditanyakan kepada anak dan keturunan-keturunannya? Ya bunayya, mata kuluna mata buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau saya mati nanti, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah nanti kalau saya mati nak? Tapi manusia modern, ketika sakaratul maut dan tua, apa yang dia tanya? Bukan mata buduna, mata kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nanti nak? Saudara-saudara yang perantau di sini, saya tidak yakin ada anak kita yang mati kelaparan. Tidak mungkin. Saya tidak yakin ada anak kita yang bodoh di sini. Tidak. Tapi saya curiga ada anak kita yang sudah tidak tahu ngaji. Ada anak tahu kita yang sudah tidak tahu rukun iman, rukun Islam. Dan itu lambat laun kita merasa itu hal biasa. Padahal itu sudah kiamat buat akidah kita. Ibu-ibu yang ada di belakang, maafkan saya. Bu. Oi Bu. Oi. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi Bu. Siapa? Bapak-bapak. Kalau bapak meninggal siapa yang doakan bapak? Temanmu, coba lihat itu di grup WhatsApp. Bapak semua punya grup WhatsApp kan? Coba kalau ada teman kita meninggal. Jangankan baca doa, ngetik doa saja enggak mau Pak. Apa dia kirim? Stiker. Stiker Al-Fatihah. Enggak juga dia baca itu. Kenapa kau tahu? Karena saya juga begitu.
Dan begitulah nasib kita nanti ketika wafat. Maling orang kenal kita, ya datang mengantar jenazah, ngantar ke kuburan. Sudah itu, jabatanmu diperebutkan orang. Hartamu diperebutkan menantu. Lalu siapa yang akan menolong kita? Amal. 3 amal kita yang akan menolong. 1 diantaranya, anak yang soleh dan soleha. Saya kemarin malam diceritakan Pak Toha dari bandara. Ada orang meninggal, sudah puluhan tahun di Indonesia, di sini tinggal. Kemudian ketika mau meninggal, dia berpesan agar dikuburkan dalam keadaan dikuburkan secara Islami. Ketika sakaratil maut di rumah sakit, menelponlah Ustadz Samsi Ali kepada keluarganya. Orang tuamu sakaratil maut, kau bisa datang? Apa jawabannya? Mohon maaf, saya tidak bisa datang. Saya lagi meeting. Sampai meninggal tidak datang. Dan itu pun saya pernah alami. Saya mau pergi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustadz, tolonglah datang dulu ke rumah Ustadz. Suami saya meninggal, saya tidak tahu mau apakan. Mana semua keluarga? Anak-anaknya ibu mana? Dia bilang, sibuk semua Ustadz. Saya datanglah ketika itu. Saya telepon panitia, saya minta tolong untuk sebentar ditunda acara, ada darurat. Saya datang sampai ke situ. Saya bilang, mana nomor teleponnya anaknya bu? Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda, Kalimantan Timur. Bang, Pak. Saya bilang, Daeng, meninggal ini. Meninggal bapakmu. Bagaimana, ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Mohon maaf Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Tolong kirimkan saja nomor rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya kirim. Itulah fakta. Dan itu kalau kita tidak jaga anak akidahnya, anak kita akan kita alami seperti itu. Dan padahal di dunia ini berapa lama kita bisa hidup? Bapak-bapak datang ke sini merantau, tidak enak di sini ada pilihan tidak? Ibu-ibu datang ke sini merantau, tidak nyaman di Amerika sini ada pilihan? Ada. Balik lagi rek. Boleh rek. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Iya kan? Balik pak. Di kantor A kerja di sini. Bapak tidak senang di kantor itu, ada pilihan? Ada. Pindah, cari kantor lain. Ibu-ibu, suami jelek, kasar, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Bapak-bapak, istrimu jelek, kasar, suka ngomel, periksa HP aja kerjanya. Malas masak, ngomel aja kerjanya. Ada pilihan? 2 pilihannya pak. Ganti atau tambah lagi. Iya. Tapi kalau bapak masuk kubur ada pilihan tidak? Ada pilihan. Mau kemana pak? Balik lagi ke dulu. Viral satu dunia. Tidak ada pilihan lagi ketika masuk di kubur. Tidak mungkin. Mau balik tidak mungkin. Hadapi itu. Dan di kubur bukan bapak menunggu 1000 tahun. Bayangkan kakek kita. Kakek kita yang dulu. Masih menunggu sampai sekarang. Dan pasti itu kita akan alami. Maka gunanya pengajian ini. Untuk memperbaiki kembali semangat keimanan kita. Kalau kita saja mampu tinggalkan tanah air untuk mencari nafkah sampai ke Amerika sini. Kenapa justru untuk menuntut ilmu agama kita abaikan? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dunia ini tipu daya saja. Dunia ini pasti berakhir. Jangan tergoda dengan dunia. Betapa banyak pelajaran dicontohkan oleh Allah melalui Quran. Orang-orang yang hina karena mengutamakan dunia. Tapi berapa banyak orang yang Allah muliakan tidak diabaikan dunia. Tapi dunia dia kejar seadanya saja. Lalu akidahnya kuat. Dia dikenang sampai sekarang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya bagi kita. Bagaimana memelihara iman? Bagaimana memelihara iman? 1. Ibu punya handphone? Punya handphone? Nah, bapak-bapak punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain?
Dicas. Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai, Bu? Masih dipakai melempar. Masih bisa, Pak. Iya. Begitu juga dengan iman. Iman perlu dicas. Kalau tidak dicas, mati kita punya iman. Dakwah dengan iman itu handphone dengan cas. Coba lihat. Kita lihat gajinya orang ribuan dolar. Kita lihat rumahnya orang mewah. Kita lihat di TV kehidupan mewah. Mewah, dunia terus. Kapan dicas dengan iman? Perlu dicas. Maka casnya itu satu, dengar dakwah. Dengar dakwah. Mesti dengar ceramah. Caranya, mohon maaf Ibu ya, di rumah. Anak-anak kita perdengarkan dakwah. Saya bukan alumni pondok pesantren. Tidak pernah saya pondok pesantren. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya waktu saya kecil, ada radio, selalu diputarkan ceramah-ceramah. Minimal kalau kalian dengar ceramah, ada pengetahuan agama di otak kita. Dengar dari mimbar masjid. Maka kalau bapak ibu senang dengar lagu, senang dengar nyanyian-nyanyian, mestinya senang juga dengar dakwah seperti senangnya kita dengar lagu. Gimana caranya? Naik mobil. Naik mobil, sudah dengar dakwah. Pengajian, ayat suci Al-Quran. Itu bagian dari ikhtiar, usaha memelihara iman. Karena kalau tidak, hilang iman kita, Pak. Dengar dakwah. Yang kedua, setelah dengar dakwah, yang paling lagi cara memelihara iman itu adalah berteman dengan orang-orang soleh. Coba kalau saya jalan sama Ustadz Samsi Ali. Paling saya tanya, Ustadz, di mana masjid bisa berjamaah di sini? Tidak mungkin saya bilang, Ustadz, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin kan? Paling saya tanya, di mana ada pengajian? Di mana ada masjid? Kalau orang berteman dengan orang-orang soleh, maka insya Allah tertular kesolehannya. Berteman dengan orang-orang soleh. Nabi mengilustrasikan, orang berteman dengan orang-orang soleh itu, mengilustrasikan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Iya kan? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Maka ibu-ibu, hati-hati milih teman. Siapa teman ibu bergaul? Kalau teman ibu bergaul tukang gosip, lambat laun ibu akan tertular tukang gosip. Minimal membenarkan. Katanya oh iya. Masa? Itu minimal itu. Bapak-bapak kalau berteman orang-orang peselingkuh, bapak lambat laun diajari. Caranya gampang supaya tidak ditahu istri. Itu lambat laun. Tapi kalau bapak berteman dengan orang-orang soleh, maka dia akan menularkan kesolehannya. Yang ketiga, cara memelihara iman. Jangan mengunjungi tempat-tempat yang diyakini banyak maksiat di situ. Kalau bapak tahu, ini dosa saja di dalamnya ini, sementara imannya bapak gampang goyang, jangan coba-coba. Waktu saya kuliah, kos-kosan orang kuliah. Saya tanya, teman selalu dia bawa cewek ke kos-kosannya. Kenapa kau bawa cewek ke kos-kosan? Dia bilang, saya uji iman saya Ustaz. Terus saya selalu ya, jangan berkunjung ke tempat-tempat maksiat. Yang keempat, cara memelihara iman, kalau bisa Pak, pakai simbol-simbol keislaman kita. Ya, saya tidak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia, seperti saya kemana-mana pakai gini Pak, aman. Nggak mungkin saya masuk ke panti pijat begini Pak, nggak mungkin. Atau masuk ke karaoke, Ustadz beleng-beleng ini. Iya kan, jadi pakaian ini bisa mengamankan kita. Saya kalau pakai begini Pak, biasa kalau jalan di tempat umum, saya jaim. Iya Pak, jaga image. Biasa kalau ada cewek lewat seksi cantik, nggak mungkin saya begini Pak. Iya, kenapa? Pakaian ini, pakaian orang Islam itu seperti ini. Maka ibu-ibu kalau suami mau aman, suruh pakai gamis.
Dia bilang ibu udah Makassar, saya sudah suruh pakai gamis Ustaz, dia ganti di mobilnya. Nah, berarti karakternya memang sudah begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, beginilah cara-cara untuk memelihara iman. Yang kelima, doa. Hidayah datang dari Allah. Ada doanya dalam ujung-ujung akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa. Minimal makna dari ayat itu, ya Allah, jangan engkau gelapkan hati saya, jangan engkau tutup hati saya, jangan engkau lindungi hati saya, serta jangan engkau sesatkan, gelapkan setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Itu kita minta kepada Allah. Dan doa itu Pak tidak harus bahasa Arab. Nah, ya, banyak orang mau berdoa dia beli buku doa, lalu dia hafal. Bukan menghafal itu doa itu curhat. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di mulut, lain di bibir, ya kan? Apa maksudnya ini ibu? Dia meminta doa suami yang setia, ternyata doa yang dia baca doa minta hujan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya inilah kiat-kiat memelihara iman kita. Waktu berikutnya saya persilahkan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, saya duduk. Sebenarnya saya sudah mulai lowbat. Ya, Pak. Ya, saya lowbatnya karena konsumsi makanannya tidak cocok di Indonesia dengan perut saya. Saya bawa 1 koper Indomie, ternyata enek juga makan Indomie terus. Silakan, ibu-ibu mau tanya apa saja, silakan ya. Atau ada yang mau menjawab, boleh juga. Silakan, kita mulai dari ibu-ibu di belakang, boleh. Ibu, oke, sudah. Bu, saya kasih $100. Mau ibu? Mau, oke, mau. Lalu saya tambah lagi $100. Pasti tambah mau. Ya toh? Tambah lagi $100. Masih tambah mau. Artinya kalau ibu cuma dengar sudah dapat pahala. Mengajinya lagi, dia baca dengan tambah lagi pahala. Dia belajari lagi terjemahannya, dia baca, kemudian dia baca lagi tafsirnya, banyak lagi keutamaan. Makin sering dilakukan, makin banyak. Boleh, dengar saja, boleh. Tapi jangan bilang saya tidak mau baca. Itu tidak mau bacanya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia bilang, saya sibuk, tidak punya waktu lagi, tapi saya dengar saja. Alhamdulillah masih ada harapan. Kalau kamu mempelajari membaca Al-Quran, kalau maksudnya dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar Al-Quran. Tidak mau belajar. Tidak mau belajarnya itu tidak baik. Tapi mendengar murattalnya itu baik. Ya, masih lebih baik daripada tidak mau belajar, tidak mau mendengar pula. Tapi kalau mau yang lebih baik, mendengar dan belajar. Makanya saya bilang tadi, ibu mau $1, $10, $100, sudah itu saya tambah lagi, makin banyak amal, makin bagus. Dan bapak ibu harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Coba, mana ini contoh, saya kasih contoh. Cuma tidak ada contoh di sini. Ya, tidak ada. Saya mau kasih contoh saja ya. Dek Gagah, ini ada rupanya, ada. Oke. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya, saya kasih contoh ya. Nah, bapak ibu lihat ini. Jawab dulu, lobet betul. Lihat ini. Nah, anggaplah ini dosa, menipu istri. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Ya kan? Anggaplah ini dosa menipu suami. Izin pergi pengajian 30 menit 2 jam gosip.
Dengan 30 menit saja dengar dakwah, 30 menit gosip. Anggaplah ini gibah. Anggaplah ini makan barang-barang yang tidak halal. Ini di sini dosa. Nah, kira-kira kalau saya kasih di sini, Bapak Ibu masih lihat? Masih lihat? Nggak, inilah amal. Ini dosa, ini amal. Itulah makna dari hadis, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan, amal. Maka yang kita kejar berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastabikul khairat. Maka yayasan saya itu tagline-nya, mottonya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Ibu ngaji, pahala. Dengar dakwah, pahala lagi. Masak, pahala lagi. Masak sambil dengar dakwah, pahala lagi. Masak sambil dengar ceramah, pahala lagi. Makin banyak pahala, akhirnya dosa timbang, kurang. Bukan dikurangi, tapi beratnya amal lebih banyak daripada beratnya dosa. Itulah sebabnya ada 2 malaikat, Pak. Ada malaikat pencatat kebaikan sebelah kanan, ada malaikat pencatat keburukan sebelah kiri. Tidak boleh dikatakan, tidak usah kau sholat, tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab beda, sholat juga beda. Itu makna ayat, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara hak yang batil. Maka ketika ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang, lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%, dia masuk surga. Yang celaka, kita hobi dosa, kurang amal. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Begitu rumusnya. Kalau banyak dosa, mestinya lebih banyak lagi kebaikan kita. Yang jadi masalah, dosa banyak, pahala kebaikan kurang. Nah, bagaimana cara menambah-nambah pahala-pahala itu? Semua nilai-nilai kebaikan lillahi ta'ala itulah pahala. Bukan pahala itu hanya sholat. Kalau pahala hanya sholat, berapa kali Bu sholat sehari? Paling 5 kali. Tambah sunnah-sunnahnya. Itu untung sekali sudah kalau ada rawatibnya. Sholat tengah malam. Iya toh? Kalau cuma puasa Ramadan, 1 kali 1 tahun. Itu pun juga kalau tidak terlalu dingin. Ya. Maka pahalanya ibu-ibu ngurus anak. Pahalanya ibu-ibu ngurus suami. Caranya apa? Masak air pagi, itu sudah pahala kalau niat untuk anak-anak kita. Ke pasar beli ikan, ke pasar beli sayur, pahala. Cuma ibu-ibu sekarang malas masak-masak. Semua GoFood. Kalau ibu cuma andalkan GoFood, maka ibu kurang pahalanya. Ya, bapak-bapak apa pahala kita? Alhamdulillah cari nafkah itu pahala. Ibu-ibu dari rumah ke sini itu pahala. Saya waktu di Phoenix beberapa hari yang lalu, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, saya dari Texas, bawa mobil sendiri. Berapa jam ibu? Kurang lebih 12 jam. Hebat juga. Selama perjalanan itu, kalau orang pergi menuntut ilmu, itu fisabilillah, jihad. Jihad. Kalau dia wafat dalam perjalanan, sama nilainya mati syahid. Ibu datang ke sini, langkah kaki itu pahala. Kan ibu bukan mau show force. Bukan mau fashion show di sini. Iya toh? Cuma setan gosipin halang-halangi kita. Akhirnya apa? Datang ke sini masih gosip. Orang masuk dilihat-lihati dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Apa itu? Apa? Kenapa? Apa? Palsu. Ya, itu cara setan supaya pahala kita habis. Nah, makanya ibu, kalau pergi perjalanan begini itu kan pahala. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan, apalagi kalau ibu jalan begini. Berapa langkah pahala itu? Ustadz, bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah 4 rodanya kali 4. Jadi pahala itu bukan sekedar puasa, bukan sekedar, itulah sebut ada namanya ibadah mahdah yang khusus kepada Allah. Tapi ada juga pahala kita melalui muamalah. Muamalah itu kalau mau banyak pahala, sedekah.
Kalau sholat hanya dapat pahalanya ketika sholat. Haji hanya dapat pahalanya ketika haji. Tapi sedekah, bantu pesantrennya Ustadz Samsi, selama pesantren itu bekerja, melahirkan anak-anak penghafal, melahirkan pendakwah, meskipun ibu sudah wafat 1000 tahun yang lalu, tetap dapat pahala. Namanya amal jariah. Makanya jangan terlalu pelit. Kalau mau kasih masuk celengan, dia cari uangnya paling kecil. Begitu mau beli perhiasan paling besar. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlianmu? Bukan, istri kedua. Kawin lagi, Bu. Jelas ya? Jelas, Ibu? Mengaji baik. Baca lagi terjemahannya, tambah lagi pahalanya. Dia pelajari lagi tafsirnya, tambah lagi pahalanya. Tapi kalau mendengar saja, itu kebaikan juga. Yang penting jangan berkata, saya tidak mau mengaji. Hanya mau mendengar saja. Saya tidak mau belajar itu bacanya. Kata jangan dan tidak mau itu tidak baik. Tapi hobinya untuk dengar sudah bagus. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bu? Sama-sama. You understand? Thank you very much. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Pak, dalam dakwah itu memang ada metode. Ya, ada metode yang fokus serius terus. Seperti Bapak Quraisy Shihab. Tapi percaya anak-anak seperti ini, adik-adik saya ini yang begini, bakal ditinggal. Maka dalam dakwah itu ada juga bahasa, ada metodenya. Ada metode. Maka ada baru-baru saya buku tulisan dakwah saya itu ada dalam buku baru saya bikin. Ada 2 buku bahasa baru diterbitkan Gramedia. 1 New Media dan Dakwah. Dakwah di medsos tentu beda dengan dakwah di mimbar. Ya, sekarang dakwah ini lebih efektif melalui medsos. Kalau saya dakwah di mimbar paling dengar seperti ini berapa di sini? Paling 300 orang. Tapi begitu saya post di YouTube, berapa juta yang nonton. Ada baru-baru saya post di IG saya, yang saya sisir-sisir ibu saya sambil diskusi, itu dalam 1 hari 11,5 juta yang nonton. Itulah hebatnya itu namanya medsos. Jadi dalam dakwah ada metode. Beda ketika saya berhadapan dengan adik-adik, beda ketika bapak, ya, beda kemudian lain-lain. Dan itu ada tahapnya. Al-Quran ketika mengharamkan hamar tidak akan langsung haram. Tidak, bertahap itu. Pertama dibilang dulu hamar itu ada faedahnya, tapi ada juga jeleknya. Ketahuilah jeleknya jauh lebih banyak daripada faedahnya. Yang kedua turun lagi setelah jauh-jauh, turun lagi periode ayat kedua tentang hamar. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati solat ketika kau dalam keadaan mabuk. Berarti makin jauh. Sudah dilihatnya itu baru pak turun ponis. Namal khamru. Hamar rijsun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang beriman. Itu ada caranya. Jadi saya dalam berdakwah lihat dulu. Oh, ini yang penting senang-senang dulu. Yang penting dia gembira-gembira mau dengar dakwah. Dan ada begitu, ada metodenya, ya. Terima kasih atas sarannya, Pak, ya. Mudah-mudahan ada rezeki datang lagi. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ibu dulu. Yang belakang. Saya sebagai Muslim peduli terhadap Palestina. Bentuknya 1, sudah pasti saya doakan. Yang kedua, saya tidak akan pernah mengkonsumsi lagi produk-produk yang menyerang mereka. Ya, saya minimal itu. Saya tidak akan mengkonsumsi di rumah saya sampai anak saya pun dia sudah tahu. Oh, ini yang menyiksa, ini yang membunuh saudara kita. Tidak boleh sebut merek, Pak. Nanti saya malah tidak bisa pulang. Ya. Jadi ya sampai ke anak kita diajarkan. Perlihatkan ini loh perlakuan mereka. Caranya minimal itu, kita boikot. Ya, bapak-bapak membela Palestina tapi merokok. Rokok itu produk mereka.
Minimal itu saya anjurkan. Yang ketiga, setelah itu, saya kalau ada duit, saya berderma. Tapi ke pos-pos yang resmi. Karena banyak juga sekarang yang memanfaatkan itu. Harus catat yang resmi. Yang resminya kalau di Indonesia saya sarankan apa? Palang Merah Indonesia. Sudah jelas itu. Nah, apalagi bentuk-bentuk kepedulian kita kepada mereka adalah ikut kalau ada acara-acara seperti itu ya. Nah, ada yang bilang, kenapa Ustaz tidak ke sana? Ngapain saya ke sana? Ke sana saya juga nanti mempersulit orang. Oh, jihad. Kalau mau jihad, ya jihadnya tadi itu. Kita ke sana nanti malah menambah beban orang di sana. Ya, wallahu alam. Kemudian cara husu. Husu ini dulu yang kata Ustadz Samsi Ali, mindset. You understand mindset? Mindset. Itu dulu yang harus ibu pahami. Apa itu husu? Jangan pikir husu itu tidak ingat apa-apa. Ustadz, husu, sholat, tidak ingat apa-apa. Bukan sholat itu, pingsan. Ya, husu itu fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Husu, pup, buang air besar. Husu, bagaimana caranya? Jangan sambil merokok. Itu tidak husu namanya itu. Ya, ibu fokus, itu namanya husu fokus. Nah, kalau kita sholat, pasti setan mengganggu. Saya ingat istilahnya Quraisy Shihab. Itu orang husuk dalam sholat itu seperti orang bawa mobil. Orang kalau bawa mobil kan kadang-kala setirnya mau ke kanan, mau ke kiri. Ketika mau ke kanan padahal dia harus lurus, jangan Bapak ikuti ke kanan. Tetap fokus. Ya. Nah, ulama pun mengajarkan, ada hadis. Bagaimana supaya bisa husuk dalam sholat? Satu, sempurnakan wudhu. Selama saya di sini, barulah saya tahu ciri-ciri orang beriman. Apa maknanya itu hadis? Mengatakan bahwa menyempurnakan wudhu di musim dingin. Saya bilang, oh ini maknanya ini. Kedatangan kalau dingin sekali Pak. Berat sekali kata rasanya kita mau wudhu. Itu baru wudhu. Bagaimana mandi junub? Iya, terus saya bilang, berat juga orang di sini. Oh syukurnya ada air panas. Iya kan? Allah Karim. Ya, sempurnakan wudhu. Yang kedua, menurut hadis, dari wudhu ke tempat sholat jangan banyak bicara. Itu karena mengganggu setan itu. Tapi apa yang kita praktekkan dari tempat wudhu ke tempat sholat, WhatsApp. Kalau perlu telepon, ya kan? Nah, sebaiknya tempat wudhu langsung masuk sholat, duduk. Kalau di masjid, tahiyatul masjid dulu. Nah, berikutnya lagi. Pahami apa yang kita baca. Saya mulai tahuruhan, ini sudah puluhan tahun sholat Pak. Saya curiga masih ada yang tidak paham surah Al-Fatihah dan terjemahannya. Paling ada 2 orang mungkin. Ya kan? Tapi kalau saya tes. Itu minimal Al-Fatihah. Kalau tidak bisa 7 ayat itu, minimal kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Bu? Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula lah kami memohon bantuan dan pertolongan. Coba kalau ditajamkan baik-baik itu, tidak ada stres, tidak ada galau. Kenapa? Kepada Allah kami berserah diri. Cuma kan kadang-kadang kita baca Al-Fatihah terlalu cepat. Kayak makan pisang goreng panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ya, berikutnya kiat lagi supaya husuk dalam sholat ibu. Apalagi seolah-olah sholat itu adalah sholat paling terakhir. Coba kalau ibu mau berpisah, perpisahan terakhir. Wow, itu rasa-rasanya tidak mau dilepas. Anggaplah setiap kita sholat, anggaplah ini sholatku yang paling terakhir. Nah, berikutnya lagi adalah ketika sholat jangan terlalu banyak gerakan. Banyak orang sholat tidak bisa faedah sholatnya. Kenapa terlalu banyak gerakannya? Gerakan tambahan. Allah. Ngupil dia sholat Pak. Sudah ngupil di karela petang. Ya kan? Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang terlalu semangat. Ya Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan.
Nah, minimal itu ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Boleh, tapi menguranginya itu bagian daripada ikhtiar untuk meraih khusyuk. Ya. Nah, kemudian Bapak usahakan laksanakan rukun-rukunnya sholat itu secara baik. Misalnya ruku yang baik itu kalau disimpan air ketika dia ruku itu dia bisa enggak tumpah. Ya, di sini. Cuma kan kita kalau ruku belum lurus sudah naik. Ya kan? Saya tanya, kenapa cepat sekali? Kan saya sudah hafal Ustaz. Kalau kau sudah hafal, bilang saja Allahu Akbar. Bacaannya ya Allah sama kemarin. Assalamualaikum. Selesai kalau kau sudah hafal aja. Begitu. Tapi sholat itu ada rukun-rukunnya. Iya kan Pak? Ya. Nah, itu beberapa kiat ya. Nah, yang paling penting minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jangan pernah berpikir saya tidak mau sholat, tidak bisa khusyuk. Tidak. Mau khusyuk atau tidak lakukan saja. Ya, saya juga tidak sependapat kalau ada ustadz yang katakan tidak diterima. Itu hak Allah. Lakukan saja, terima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya memang sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Idealnya kita harapkan seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan apa lagi tadi? Yoga. Banyak pendapat ulama. Saya salah satu pendapat yang tidak menyarankan Ibu. Ya, oke. Ada juga yang membolehkan. Terserah Ibu mau pilih mana. Kalau saya itu kalau soal fikih Bu ya, fikih itu namanya halal haram hukum Islam. Namanya fikih ya. Saya kalau fikih saya pendapat saya begini, fikih hukum. Allah tidak akan menanya nanti saat 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 choice-nya hanya berapa Pak? Pasti hanya 1. Berapa? 8. Tapi Allah akan tanya, 8 kamu dapat dari mana dasar? Boleh 9 kurang 1, boleh 5 tambah 3, boleh 10 kurang 2, yang penting 8. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Allah. Ya kan? Yang salah kalau ibu sengaja melakukan kebatilan, sengaja melakukan kesalahan. Sudah tahu ini tidak betul, tapi ibu sengaja melakukannya, itu sudah melawan hukum Allah namanya. Kalau masih ada perbedaan, coba lihat ya. Coba. Kalau Bapak ke Tanah Suci. Ya, lihat. Orang meletakkan setelah takbir kan macam-macam Bu. Pertama Allahu Akbar. Ada yang begini kan? Yang kedua Allahu Akbar. Karena hadisnya, saya melihat Nabi takbir mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar, ada ulama yang begini. Kenapa sejajar begini? Dia lihat dari depan, maka dia begini. Ya kan? Ada yang begini, Allahu Akbar, sejajarnya dari atas. Kenapa ada perbedaan ulama soal pemahaman makna kata itu? Karena tidak ada tutorial. Beda sekarang kan ada tutorial kalau kita beli sesuatu. Ada videonya, ada audionya, ada visualnya. Jadi kita bisa seragam. Coba saya tanya Bapak Ibu. Bapak-bapak, kalau saya bilang saya tidak makan, apa yang ada di benak Bapak? Saya tidak makan. Lapar, apa lagi? Puasa, apa lagi? Masuk angin, apa lagi? Haram, apa lagi? Alergi, apa lagi? Kenyang, apa lagi? Saya tidak suka. Itu baru satu kata loh Pak. Saya tidak makan, sudah berapa Bapak yang ada di benaknya? Begitu juga pemahaman ulama. Mereka tidak melihat gambar. Mereka tidak melihat foto. Mereka tidak mendengar audionya. Maka terjadilah tafsir para ulama. Maka ketika ada yang menafsirkan ini, hargai yang jelek kalau Bapak menyalahkan pendapat orang. Sudah takbir, macam-macam lagi itu peletakan tangan. Allahu Akbar. Nah, tangan pertama ada yang di atas dada. Ada Bapak lihat orang sholat begini kan? Ada. Ada lagi Allahu Akbar antara dada dengan pusat. Dia begini. Ya kan? Ada lagi pas di atas pusat. Allahu Akbar. Ada. Ada lagi di bawahnya pusat. Allahu Akbar. Ada. Ada lagi Allahu Akbar begini. Ada. Begini. Ada. Silakan. Bapak mau begini silakan. Jangan orang Bapak begini, orang di sini begini, Bapak kasih. Salah pasti Bapak itu.
Ya, mau begini silakan, mau begini juga silakan. Yang salah kalau Bapak pakai semua. Allahu Akbar. Ini golput. Jelas ya? Ibu ya, saya menyarankan sebaiknya tidak usah ikut. Karena ada nilai-nilai agama lain yang masuk. Ya, oke. Olahraga Ustaz, lebih olahraga yang lain. Dah, cukup. Atau ada masukan dari Ustaz Samsi? Oke. Tidak ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, yang begitu Pak, 1 dari 1000. Ya pasti ada kesesatan juga. Di Indonesia ini itulah risiko demokrasi, kebebasan berpendapat. Itu demokrasi. Di Indonesia paling hebat Pak. Polisi paling hebat di dunia, polisi Indonesia. Dia bisa tangkap Jibril. Entah malaikat Jibril pernah ditangkap ada Pak. Jangankan itu, baru-baru ada yang bisa komunikasi dengan Tuhan. Dia telepon Tuhan, bayangkan Pak. Dan ada juga pengikutnya. Ada pengikutnya, itulah hebatnya. Itu resiko dari kebebasan berpendapat Pak. Tapi ya sekali lagi Allah memberikan kita sensor namanya nurani. Bapak alhamdulillah lihat begitu gelisah. Itu berarti Bapak masih punya sensor hati nurani, barang salah ini. Nah soal kemana kita berguru ya sebaiknya lihat dulu ya. Mazhabnya apa ini Ustadz ya, kita lihat. Kalau sudah kita lihat, tanya ke Ustadz yang lain. Saya punya kesimpulan soal Bapak itu, agamamu adalah siapa gurumu. Nah itulah pentingnya juga negara membuat regulasi. Seperti Malaysia kok tidak ada begitu, jarang kita dengar. Kenapa? Karena negara hadir untuk membatasi kebebasan. Di Malaysia itu konstitusinya ditulis Pak. Malaysia adalah negara Islam yang bermazhab Syafi'i. Itu ditulis. Ya, jadi kalau khutbah Jumat, kalau di sana Pak, kalau mau khutbah, saya diundang meskipun saya sudah doktor, dilihat banyak di YouTube ceramah-ceramah saya tetap harus melampirkan sertifikat atau ijazah atau surat izin dari MUI. Kalau di Malaysia tidak ada sertifikatnya, tidak bisa dia dakwah. Mau khotbah ditapis dulu, artinya disaring dulu apa materinya yang dia mau sampaikan. Harus saya serahkan dulu, ini yang saya akan bahas. Nah itu kelebihannya di Malaysia. Kalau di Indonesia ya memang sebebas-bebasnya. 30 tahun jadi artis, film-filmnya semua film-film yang melupakan Tuhan, membuat orang lupa Tuhan. Tiba-tiba taubat, baru 2 bulan taubat. Modal pelihara jenggot, celana jingkrang, dia kafirkan kita semua. Itu ada begitu ya. Maka harus hati-hati juga. Disitulah pentingnya orang tua mengarahkan anak. Ya, disitulah pentingnya kalau anak kita arahkan. Termasuk saya, pada istri saya bilang, ini kalau mau belajar agama dengar ini baca, ini karena kadangkala tanpa dituntun bisa salah memilih guru. Ya, bagus Pak, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Bisa sampai 1 jam lagi? Bisa Ibu? Saya yang tidak bisa. Apresiasi, terima kasih ya ibu-ibu. Kalau bisa ada pengajian begini, bawa anak-anak kita yang kecil-kecil ya, minimal dia bersilaturahmi dengan sesama bangsa, minimal dia bisa dengar, minimal dulu dengar. Saya ini enggak pernah mondok, enggak pernah pesantren. Tapi gira saya belajar agama itu satu karena memang orang tua dari kecil selalu putar-putar ceramah. Waktu sekolah lagi, pertama sekali saya tertarik dakwah itu kaset Zainuddin Nemset. Saya pergi sekolah, PT-PT, kalau naik PT-PT, sopir PT-PT-nya itu namanya Pak Ukas. Itu selalu dia putar kaset Zainuddin Nemset. Saya yakin selama saya berdakwah, almarhum yang punya PT-PT dapat pahala.
Karena dari situ saya terinspirasi untuk belajar dakwah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu dengar dakwah saya itu, metode dan tata cara sistematika dakwah saya mirip Zainuddin Nurset, cuma Zainuddin Nurset versi Betawi, saya versi Bugis. Ya, ada orang bilang, apa itu beleng-beleng Ustadz? Ya kan? Bodoh, bukan. Kalau bodoh itu tidak kena hukum, Bu. Beleng-beleng itu tahu salah tapi dia lakukan. Itu beleng-beleng. Dia tahu berdosa kalau tinggalkan sholat, tapi dia tidak sholat. Itu beleng-beleng. Dia tahu selingkuh itu salah, tapi dia lakukan. Itu beleng-beleng. Dia tahu korupsi itu salah, tapi dia lakukan. Beleng-beleng. Di korupsi 300 triliun, Nggak masuk juga akal saya, Pak. Akhirnya banyak di medsos. Biarlah saya kasih saya 2 triliun, saya siap di penjara 10 tahun. Itulah. Tapi mau apa, itulah negara kita, Pak. Ya, cukup, Bu. Kalau masih ada yang mau bertanya, satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di masjid saya anak-anak yang sering azan. Tapi bukan juga yang tidak jelek, bukan juga yang jelek suaranya. Ya, yang bagus ya. Tujuan saya apa? Mendidik, memberikan peluang kepada generasi muda. Tetapi jangan juga 5 waktu. Sekali-sekali boleh. Untuk menjadi motivasi agar anak-anak kita ini diberi peluang cinta masjid, ya. Kepada panitia masjid juga jangan terlalu radikal dalam arti langsung merebut. Ya, saya juga tidak setuju kalau lagi azan direbut. Itu bukan contoh yang baik. Kalau sudah azan anak-anak dianggap tidak baik, azan lagi yang dewasa. Kalau perlu umumkan itu tadi tes untuk anak kita. Ini azan yang sesungguhnya. Tidak ada larangan. Benar Pak Ustadz Samsi ya? Tidak ada larangan. Ya, ada orang kadang-kala tujuannya untuk pendidikan, ada tujuannya untuk memang seperti apa yang dikehendaki ya. Kalau masjid saya, Pak, saya kadang kasih anak-anak tapi yang bagus suaranya. Kalau yang tidak bagus suaranya kita kasih azan, tapi tidak usah pakai mic. Ya kan? Supaya nanti orang di sekeliling apa itu mengganggu suara. Karena salah satu juga orang malas ke masjid itu manajemen masjid tidak bagus. Ya, saya alhamdulillah ada 3 masjid saya bikin. Masjid yang terakhir itu, selalu malah sekarang masjid ibu saya kasih nama Masjid Haja Sitimang, dia menjadi wisata religi di Makassar. Di bawahnya ada kolam, Bu. Jadi dia seolah-olah masjid itu di atas kolam besar. Akhirnya apa? Anak-anak senang, Pak. Jadi jembatannya itu kaca. Jembatannya kaca. Jadi lucunya itu kadang-kadang ada takut lewat. Dia lihat air di bawah kan. Ada juga yang hanya datang, tadinya hanya karena kalau dikasih makan itu ikan, muncul semua, anak-anak senang. Setelah azan, ajak masuk, ya kan? Itu salah satu cara bagaimana masjid ramah anak. Ya jangan ramah orang tua, ramah anak. Kalau orang tua generasi selamat, Pak. Anak-anak kita ini mesti dia cinta ke masjid. Kalau dia lari-lari, wajar Pak, namanya anak-anak. Jangan juga bola ditarik telinganya. Keluar kau. Enggak mau lagi datang itu, Pak. Jangan, itu zaman jahiliyah yang begitu, Pak. Sekarang mesti masjid ramah anak. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini sekaligus singgungan buat kita semua, ya. Tausiah buat kita semua untuk anak-anak kita, orang dewasa. Ini kan tadi kasusnya karena terlambat azan. Nah, maka jangan juga terlambat orang tua azan. Kalau mau dua-dua bagus, orang anak-anak dikasih peluang azan, kemudian orang dewasa yang iqamah. Kalau di masjid saya memang Ramadan ada lomba azan. Nah, yang juara 1 kita gaji untuk azan. Nah, karena kalau azannya juga jelek, jengkel juga kita. Sudah tua, penyakit asma. Gigi juga tinggal beberapa. Jengkel itu lagi yang azan dia lagi.
Tidak boleh disalahkan. Kalau anak muda marah, kenapa bukan kau yang azan? Ya kan? Nah, manajemen masjid. Gimana anak-anak mau ke masjid, Pak? Yang ceramah sudah panjang tidak jelas. Dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau akan dibakar, ditusuk pantatmu, keluar. Ceritakan anak-anak begini, pasti dia bilang, tidak usah lagi ke ceramah, dia bikin takut-takut. Ya kan? Dapat lagi imam, Allah Karim, terlalu panjang, Pak. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku. Belum selesai, terpaksa kita nonton semua di sini, Pak. Dibaca semua di pinggir jadi, Pak. Sudah dibaca, belum juga selesai, Pak. Bajunya lagi orang dibaca. Belum selesai juga, Pak. Wah, jengkel kita. Panjang betul itu, Pak Imam. Ya, itulah sebabnya Nabi katakan, kalau kau jadi imam, 2 tuh syaratnya. 1, ringkaskan. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Ringkaskan. 2, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, kalau orang hafal, imam hilaf, dia bisa luruskan. Saya termasuk sering cemas, Pak. Kalau yang dibaca imam, saya tidak hafal. Kenapa? Karena kalau salah, pasti saya yang diharap orang luruskan. Nah, saya juga tidak hafal, Pak. Iya kan? Waduh, saya cemas sekalinya. Dan itu sering terjadi. Nah, yang kedua tujuannya apa? Supaya orang khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, anak-anak ikut. Qul huwallah, anak-anak ikut. Kenapa? Dia hafal. Coba kalau dia baca yang panjang-panjang. Dia baca Al-Anfal ayat 5 sampai 70. Bingung kita, Pak. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Iya kan? Masya Allah ya. Nah, itu perlu memang pengelolaan masjid ya. Dan alhamdulillah ya, selama saya jadi pendakwah, baru saya di New York ini pemimpin masjidnya presiden. Presiden Al-Hikmah. Kalau Bapak kalau duduk dengan Prabowo sama-sama presiden, Pak. Luar biasa, Allah Karim. Kalah jabatannya Ustaz Samsi Ali. Allah Karim ya. Saya doakan mudah-mudahan orang-orang yang berpartisipasi membesarkan masjid ini, Allah kuatkan imannya ya. Jadikan anaknya soleh dan soleha. Bapak Ibu, kita punya pesantren ya, pesantrennya Ustaz Samsi Ali. Itu jangan Bapak sampai lupa berderma, bersedekah. Jangan lupa, Pak. Ya, banyak orang banyak duitnya tapi tidak ada untuk dinikmati di kubur. Ya, ibu bapak mesti selalu berpikir, kalau rumahku spring bed, kamarku pakai AC, mesti kuburku juga nanti spring bed pakai AC. Jangan terlalu pelit, Bu. Jangan terlalu pelit, Pak. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ya, bahkan sedekah itu tolak bala. Ya, kalau bapak ibu sudah sepantasnya sedekah tapi tidak mau keluarkan, maka Allah paksa keluar duitnya. Caranya apa? Anaknya tiba-tiba LGBT. Anaknya tiba-tiba narkoba. Anaknya tiba-tiba itu tidak dengar nasihat. Cara Allah paksa duit kita keluar sia-sia. Maka salah satu cara ibu kalau mau suaminya setia, hendak ke lain hati, tolak bala dengan sedekah. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Caranya ibu sholat hajat dulu 2 rakaat. Ya Allah, sudah salat hajat namanya, Bu. Tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu? Sholli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tidak tahu itu bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun susah ibu hafal. Berdiri tegak saja baru bilang dalam hati, Tuhan sholat hajat ya. Allahu Akbar. Boleh, Pak. Betul boleh. Tanya Ustaz Samsi kalau tidak percaya. Coba jangan begitu terus. Sambil belajar kan. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Daripada ibu tunggu salli tidak hafal, ibu tidak sholat. Usolli itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Malaysia, Brunei, Indonesia. Coba ibu bapak ke Tanah Suci.
Lihat itu orang Arab kalau masuk masjid. Coba lihat itu. Jalan, berdiri, langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan loading dulu. Itu lagi menghafal dia. Ya kan? Nah, sudah ibu sholat hajat 2 rakaat. Sudah itu ibu berdoa. Ya Allah, ini ada duit saya 100 ringgit, 100 dolar. Saya akan kirim ke pesantren tolak bala. Semoga tolak bala ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Boleh ibu. Baru Ustadz Samsi, berapa rekening pesantren? Ini ada tolak bala. Yang jadi masalah kalau suaminya juga berdoa. Ya Allah, capek sudah lihat istri saya, ya Allah. Ngomel aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya, ya Allah, 100 dolar. Tolak bala, ya Allah. Bingunglah malaikat. Bu ya, sedekah ibu, sedekah ya. Apalagi usia-usia senja, mesti banyak bersedekah. Bagaimana supaya bisa bersedekah dengan baik? Jangan selalu berpikir saya memberi. Ini Pak, tips sedekah. Jangan Bapak pikir saya memberi, tapi pikir saya menyimpan. Bapak senang enggak kalau banyak saldonya? Nah itu saldo itu. Sedekah itu saldo. Makin banyak saldonya makin kita senang. Maka saya titip di pesantrennya Ustadz Samsi. Mudah-mudahan saya akan nikmati nanti di akhirat, di kubur. Nah itu caranya. Ini yang kita tinggal di dunia Pak. Pasti ditinggal. Pasti. Begitu ibu bapak meninggal. Ada yang dibawa mobil. Tidak mentang-mentang dia pakar teknologi. Titip dulu iPhone 16 di dalam kuburnya. Tidak. Coba kalau kita meninggal. Kain sama. Mulai paling kaya sampai paling miskin. Kainnya sama. Bukan kain sutra. Kain apa? Kain kafan. Tidak ada kantongnya. Beda orang Nasrani pakai dasi. Pakai jas. Kalau kita enggak. Itu menunjukkan. Coba lagi saya kasih lihat. Ya. Ada duit misalnya ya. Nah, biasanya ada duit saya di kantong. Oh tidak ada. Oh tidak ada. Biasanya ada. Biasanya. Nah, anggaplah ini 100 dolar. Anggap. Ya. Boleh enggak? Saya dikasih begini. Nah, tapi ketika saya sholat, tidak boleh saya begini. Allahu Akbar. Tidak mungkin mentah-mentah ada duit 100 dolar. Allahu Akbar. Tidak. Kalau ada duit saya pegang. Allahu Akbar. Saya harus buka. Buang ini. Kenapa? Kamu ketemu dengan Allah. Kau akan tinggalkan semua ini. Maka kalau kita cari nafkah di sini jauh-jauh. Jangan sampai ada yang kita tidak bawa untuk akhirat kita. Ya, caranya sedekah. Allah tidak lihat berapa banyak, yang Allah senang adalah rutinitasnya. Tiap Jumat Bapak punya sumbangan, tidak banyak, tapi tiap Jumat 20 dolar. Tiap Jumat 20 dolar. Almarhum Bapak saya itu, saya ingat sekali, bertahun-tahun setiap maghrib pasti ada duitnya 100 perak untuk celengan di masjid. Bertahun-tahun. Tiap celengan, gelisah dia kalau mau pergi sholat jamaah maghrib, tidak ada duit 100 rupiahnya. 100 rupiah saja. Apa itu 100 rupiah bagi Allah? Tidak ada nilainya. Tapi yang nilai Allah, ini orang mau berbuat baik. Ya, yang paling sial, kalau kita tidak pernah bersedekah, padahal Allah kasih banyak. Allah tidak suka itu hanya menumpuk-numpuk kekayaan, pamer-pamer, lagu enggan, membayar sedekah. Apalagi tidak bayar zakat. Ibu harus bayar zakat. Zakat sedekah. Nah, ini penting nih zakat. Zakat itu rukun Islam. Ya. Kalau ibu tidak keluarkan zakat, maka harta yang halal itu akan menjadi kotor. Kalau sudah kotor, dia akan menjadi istri pembangkang, anak melawan. Itu ciri-ciri harta yang sudah tidak berkah. Saya kasih contoh sederhana. Ini penting zakat. Saya tambah sedikit. Ini air halal. Bisa saya minum ya? Halal. Nah, contoh. Halal kan? Anggaplah ini jeripaya Bapak Ibu kerja merantau ke Amerika. Ini halal. Bapak tidak menghalalkan segala cara. Halal, boleh diminum. Tapi setelah itu, karena saya tidak keluarkan zakat, yang 2,5%, 2,5%, tidak cukup 3. Nasrani 10% Pak. 2,5%.
Lalu tidak dikeluarkan. Bapak maaf, toilet. Tahu toilet Pak? Ambil toilet, kan toilet itu kan ada airnya. Nggak usah yang ada kuningnya. Air aja, air bersih. Sudah, nggak ada kuning di situ. Celupkan tangan. Ambil 1 tetes. 1 tetes saja, nggak usah 1 sendok. 1 tetes, masukkan di sini. Kira-kira Bapak masih mau minum ini? Masih mau minum? Itulah makna kalau tidak dikeluarkan 25% mengotori semua harta yang halal. Karena kalau dia sudah kotor, maknanya tidak berkah. Kalau sudah tidak berkah, harta yang dia makan anak kita itu harta yang kotor, maka anak keras hati. Susah dinasehati. Disuruh menikah dengan muslim yang baik agamanya, dia pilih yang non muslim. Itu sudah tanda harta kita sudah tidak berkah. Istri kita, lain dia kata, lain dia mau lawan kita Pak. Apa artinya jadi laki-laki kepala rumah tangga kalau istri sudah melawan kita? Itu ciri. Ada di sini takut sama istri ya? Berhenti kok jadi laki-laki. Dia bilang mengamuk Ustaz. Kenapa kalau dia mengamuk? Dia pecahkan piring Ustaz. Bantu pecahkan. Dia pecahkan televisi. Alhamdulillah hemat listrik. TV, gelas, piring bisa dibeli lagi Pak. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itu lihat takbir, lihat takut sama istrinya. Tanya sama Ustadz Samsi Ali. Kami orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, tidak ada yang takut sama istrinya. Tidak ada Pak. Cuma istri kami lebih berani. Nah, itu ciri-ciri harta yang sudah tidak berkah. Maka supaya berkah harta kita yang kita peroleh, keluarkan 25%. Bapak punya kendaraan 3. Itu wajib dikeluarkan. Kalau dia berbisnis, kendaraan itu dipakai rental tiap tahun dikeluarkan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 2,5%. Maknanya apa? Nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau uang Indonesia kurang lebih 85 juta. Kalau dolar 85 juta berapa itu ya? 3.000. Ya, anggaplah 3.500. Ya, 3.500. Bapak punya tabungan senilai 3.500 dan itu sudah mengendap 1 tahun, sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Meskipun 100.000 tapi belum cukup 1 tahun, tidak wajib. Bapak punya 200.000. Ternyata di bulan ke-10 dalam rekening, penyakit, tabrakan apa segala kurang. Akhirnya tidak cukup menjadi 3.500, tinggal lagi menjadi 2.000, tidak kena zakat. Ya, cukup 1 tahun. Nilainya 85 gram emas. Ya, begitu nilainya. Nah, punya rumah. Tidak di sini, tapi di Indonesia. Punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya kebun. Hitung semuanya, berapa totalnya? Keluarkan 2,5%. Kalau dia hanya digunakan pribadi, rumah itu tidak dikontrak, mobil itu tidak, harta yang tidak berproduksi namanya, tidak berproduksi, maka sekali saja seumur harta itu. Tapi kalau dia berproduksi, emas misalnya ibu punya emas, tiap hari, tiap tahun masuk pegadaian. Ini kan jadi modal kerja. Itu tiap tahun dipajaki. Tapi kalau cuma dipakai saja, tapi tidak mungkinlah bapak ibu pakai 1 kilo di dalam tubuh. Tidak mungkin kan? Tapi disimpan di pegadaian kemudian jadi modal kerja, tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bu, ya? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Ya. Masjid ini kita harus hidupkan terus. Anak-anak kita bawa ke sini untuk dengar dakwah. Kalau tidak mau dengar dakwah, main di sini. Kalau dia main di masjid, minimal dia tahu bahwa dia orang Islam. Ya, terima kasih guru saya Ustadz Samsi Ali, nyonya istri beliau yang menyediakan makan malam sepuasnya tadi. Ada songkolo, orang Bugis bilang mau songkolo, ketan. Ada coto versi New York. Ada juga makanan macam-macam tadi.
ada basang. Basang itu ternyata makanan Spanyol di sini. Ya, apa itu? Jagung yang dikasih gula. Orang Makassar bilang basang. Terima kasih, kita makan puas sepuas-puasnya tadi. Mudah-mudahan jadi pahala buat tuan rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, tidak enak didengar. Maafkan saya. Ambillah yang ibu anggap manfaat. Kalau tidak ada manfaat, jangan dihina, jangan disakiti. Cukup dibuang saja. Terima kasih kepada seluruh takmir, pengurus, Pak Yaya menjemput dan ikut mencemaskan saya waktu di bandara. Saya lihat tinggal 20 menit, antrian masih panjang. Saya bilang pasti saya ketinggalan. Dengan izin Allah naik juga, alhamdulillah. Semuanya terima kasih ibu-ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.